Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Jam berapapun kamu nonton video ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video sebelumnya kita membahas sebuah negara di Afrika, yaitu di Nairobi, di mana itu masyarakatnya mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ini videonya. Kita ulas sedikit video gue yang sebelumnya, yakni video di Afrika, tepatnya di Nairobi. Mereka ini menghisap lem atau memabukkan dirinya semata-mata hanya untuk menghilangkan laparnya. Namun ada lagi kota zombie yang letaknya itu di negara maju, besar, terkenal lah ya. Sebutlah itu Amerika Serikat. Amerika yang sangat terkenal dengan negara maju, negara adidaya, kan banyak yang mengatakan ini adalah negara adikuasa gitu. Ada satu kota di Amerika ini, yakni Philadelphia. Nah, meskipun Philadelphia ini bukan salah satu ibu kota negara bagian, namun Amerika Serikat tidak bisa melupakan sosok dari nama Philadelphia. Karena Philadelphia ini sempat menjadi ibu kota Amerika Serikat dulu. Dan sekarang sudah digantikan dengan Washington DC. Philadelphia ini sering disebut kota zombie di dunia nyata. Bahkan keadaan di Philadelphia itu sekarang semakin mencekam. Akhir-akhir ini benar-benar jadi sorotan dunia. Salah satu wilayah di Philadelphia ini adalah Street Kingston Avenue. Di Philadelphia ini mereka yang bertingkah seperti zombie itu karena terpengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang. Bang, gimana kehidupan di Kingston Avenue Street ini? Teman-teman bisa melihat video ini. Nah, di video ini menjelaskan bahwasanya di sana benar-benar mengerikan dan kayak ini sebenarnya di Amerika apa bukan gitu ya. Ini bener nggak sih? Ini real apa enggak gitu. Kalau teman-teman lihat dari video ini itu banyak banget yang memprihatinkan begitu bebasnya gitu di kawasan ini gitu. Nanti gue bakal bahas dan bakal gue jelasin, jangan skip video ini kenapa sampai sebebas ini gitu. Banyak banget orang-orang di sekitaran komplek itu yang berlalu lalang gitu, mabuk di pinggir jalan, kemudian menggunakan spet narkoba, itu menghisap narkoba, kemudian berbagai macam jenis narkoba, heroin sampai nggak ngerti lagi gua. Pokoknya di situ tuh bener-bener jalan itu bebas banget, sampai ada yang nggak bisa jalan lagi, bungkuk nggak karuan, bahkan sampai ada yang guling-gulingan di sekitar situ. Dan itu biasa aja gitu, orang sana mah jojong-jojong aja, lewat-lewat aja gitu. Nah, dari orang-orang yang sehat mungkin ya, yang sehat, yang tidak terkena narkoba itu lewat situ karena kok ini aneh banget gitu. Nah, divideoin lah sama mereka dan banyaklah viral di dunia ini. Dan mata sedunia sekarang menyoroti tentang Philadelphia itu. Dikabarin juga nih, mereka ini mungkin karena dosisnya narkoba itu udah nggak kena lagi di fisiknya mereka. Mereka ini mencampurkan narkoba dengan fentanyl dan silastin. Fentanyl itu apa bang? Fentanyl itu adalah berupa obat yang digunakan untuk kanker atau menghilangkan rasa nyeri akut, nyeri yang sangat hebat gitulah. Atau juga sering digunakan untuk dokter anestesi atau memberikan anestesi kepada pasien-pasien yang mau operasi gitu. Artinya obat ini digunakan untuk anestesi itu bahasa umumnya dibius lah ya. Artinya untuk menghilangkan kesadaran dong. Yang namanya dibius pasti menghilangkan kesadaran gitu kan. Cuman kalau dokter kan di medis itu untuk membantu kelancaran operasi. Nah kalau mereka ini untuk mencampurkan narkoba mereka dengan obat-obatan ini. Cara kerja dari obat ini adalah memblokir sinyal rasa sakit pada sel saraf yang menuju ke otak. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik atau patch transdermal, macam kayak tempelan lah, kayak kalau kita sering lihat koyok gitu ya. Nah, obat itu bentuknya kayak gitu. Ada yang dua model gitu, ada yang disuntik, ada juga yang semacam koyok gitu, ditempel gitu. Sedangkan silastin adalah obat yang digunakan untuk meredakan mual muntah atau gangguan salur pencernaan gitu. Gue gak ngerti sih karena gue baca-baca ya gunanya itu gitu. Apa fungsinya? Mungkin kalau dicampur itu menyebabkan hilang rasa sakitnya. Maybe gitu. Bang itu obat keras banget. Iya gue paham ini obat keras banget. Dan itu nggak dijual bebas. Betul ini nggak dijual bebas. Cuman kok mereka bisa mendapatkannya gitu kan. You know lah permainan narkoba gitu kan. Narkoba itu sangat benar-benar kita nggak bisa kita prediksi siapa pemainnya sampai pemakainya. Bahkan di Indonesia sendiri akhir-akhir ini lu tahu sendiri. Kapoldanya aja jual narkoba.
Artinya itu pasti udah ada yang menyiapkan, ada yang menjual. Karena di mana ada api pasti di situ ada asap, bener ya. Kita nggak bisa menjudge bahwasannya mereka itu bener-bener, oh berarti itu dijual bebas. Enggak, itu pasti ada bandarnya dan itu memang permainan orang-orang sana lah. Pasti itu dijadikan ladang bisnis juga. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kenapa kok mereka ini nggak ditangkepin gitu? Ternyata di Philadelphia ini atau di komplek tersebut itu memang khusus tempat untuk rehabilitasi. Jadi semua para pecandu itu ditaruh di kawasan itu. Tujuan pemerintah Amerika Serikat ini naruh di situ adalah mereka mau memberikan obat-obatan dan narkoba dengan syarat dosisnya dikurangi sedikit demi sedikit. Artinya kayak mereka mau diobatin lah, yang tadinya candunya 5 sehari sama pemerintah diganti 4, besoknya 3, besoknya 2 sampai 1, dan akhirnya mereka terlepas dari jeratan obat-obatan terlarang dan narkoba itu gitu ya. Tujuannya betul gitu. Tapi kalau ngelihat dari situasinya menurut gue ini bener-bener kacau deh, ini bener-bener vandalisme dan freedom gitulah. Bahkan kebebasan seksual di situ bakal terjadi gitu kalau memang bener-bener begitu gitu kan. Dari video-video ini aja yang gue lihat nih, ini ada orang yang sampai bener-bener di pinggir jalan lampu merah dia mabuk. Dan kabarnya juga di sini bukan hanya pecandu narkoba, karena memang wilayah ini disiapkan untuk rehab dan di wilayah ini juga pasti ada kaum-kaum miskinnya atau gelandangan bahkan tunawismanya juga kabarnya ada di sini kumpul jadi satu lah gitu ya. Nah, jadi antara pemulung dan tunawisma serta pecandu narkoba bisa kita lihat dengan gerak-geriknya. Yang bikin gue sedih banget ketika ngeliat video-video ini adalah yang sampai dia bungkuk, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian dia jalan, ngomong-ngomong sendiri, ngelamun. Abis itu parahnya lagi itu benar-benar ada yang transaksi di pinggir jalan. Ada yang menggunakan narkoba pakai spet atau jarum suntik gitu di pinggir jalan. Dan itu disaksikan mata telanjang kita bisa ngelihatnya gitu loh. Kayak nggak, ya mereka nggak mikirin lagi ngapain gue ngumpet-ngumpet gitu kan. Karena memang ini tempat gua gitu. Ini circle gua lah gitu kan. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang keadaan di sekitar di sana gitu, gimana kalang kabutnya, gue ada video beberapa potongan dari video-video vlogger ya, mungkin mengambil gambar di sana, dan mungkin ada video-video amatir juga. Boleh teman-teman saksikan betapa sadisnya dan kejamnya daerah sana gitu loh. Dari pinggir jalan ya, kita lihat ini di pinggir jalan gitu kan, pinggir jalan mereka bebas banget. Kemudian mereka ini kayak nggak punya tempat tinggal lagi gitu. Bahkan sampai mereka ini kayak diriin tenda buat istirahat di situ, bawa kursi masing-masing gitu kan. Sampai ya gue mau istirahat di sini, gue udah capek jalan lah, udahlah gue berhenti di sini. Kemudian gue ada temen gue yang mau mampir ya ayo, ada yang mau barter sama gue ya ayo gitu kan. Yang perlu diwaspadai dari daerah tersebut menurut gue adalah itu malah kayak penggunaan suntikan atau spet yang secara bersamaan. Kayak video yang tadi kita saksikan atau video ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat video ini, mereka kayak menggunakan spet ini pasti ini barengan gitu kan. Nggak mungkin mereka bawa kayak ada spet 3 disiapin buat para pecandu ini, sedangkan keadaan mereka memang udah nggak sadarkan diri lagi gitu kan. Mereka mendopingnya lagi dengan menggunakan jarum suntik ini. Nah, spet ini pasti digunakan mereka barengan gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu pecandu dari mereka ini ada yang mengidap HIV/AIDS? Itu 99% bakal menular lagi ke pecandu selanjutnya ketika spet ini dimasukin ke pecandu yang berikutnya gitu. Semakin banyak mereka melakukan ini, order atau repeat atau pengulangan penggunaan spet ini, ya nggak ganti-ganti, cuma isinya aja di jok ulang gitu. Tapi spetnya main ke badan yang ini, main ke badan yang itu, main ke badan ini. Kalau salah satu dari mereka yang terkena HIV/AIDS, pasti semuanya bakal terkena HIV/AIDS. Terkena HIV/AIDS, otomatis kekebalan tubuh bakal menurun gitu kan. Udah kekebalan tubuh menurun, mereka pecandu narkoba, ditambah lagi keadaan yang seperti itu, makin terdoktrin lah tubuh ini untuk lemah dan mati. Nah, jadi jauhi teman-teman Anda yang pengguna narkoba. Bagusnya sih gitu, hidup sehat di lingkungan yang sehat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman suka sama video gue yang satu ini. Share video ini untuk saling berbagi tentang informasi yang ada di dunia ini dan berbagi informasi setiap hari serta berbagi informasi yang positif. Kalau teman-teman suka sama video ini, kalau teman-teman nggak suka juga di video gue bebas, boleh
Komen, kritik, dan sarannya gue tunggu di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, semoga yang melihat video ini kita semua terhindar dari yang namanya narkoba. Gue Bang Mat 99, saya no to drugs, and see you guys.